Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Hidayah. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 10 pembelajaran mikro teaching pendidikan bahasa Indonesia 2018. Di sini saya akan menyampaikan langkah kerja media pembelajaran patensi. Ini ya, patensi. Apa sih itu media pembelajaran patensi? Media pembelajaran patensi itu adalah media pembelajaran tentang teks eksposisi. Mengapa sih harus patensi? Nah, di dalamnya kita itu belajar tentang pengertian. Di sini ada amplop 1, di sini ada pengertian. Di amplop 2 di sini ada ciri-ciri. Di amplop 3 ini berisikan struktur. Di amplop 4 ini berisikan tentang fakta dan opini. Di amplop 5 ini berisikan unsur kebahasaan dari teks eksposisi ini ya. Adapun langkah-langkah atau cara kerja, sini yang pertama adalah siswa itu dipanggil satu maju untuk memilih salah satu amplop ini. Baik, langkah kerja pertama dari media pembelajaran patensi ini adalah saya akan meminta bantuan siswa, salah satu siswa untuk memilih salah satu dari amplop ini. Yang pertama, siswa itu suruh untuk memilih salah satu amplop urut ya. Nah, selanjutnya siswa akan membacakan dari isi amplop yang pertama. Baik, definisi. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan suatu pokok pikiran, ide, pendapat, informasi yang sifatnya padat dan tanpa ada unsur mempengaruhi pembacanya. Nah, itulah salah satu contoh. Nah, selanjutnya nanti begitu juga dengan amplop yang kedua, amplop yang ketiga, amplop yang keempat, dan amplop yang kelima. Baik, adapun manfaat dari media patensi ini adalah yang pertama itu mengefisiensi waktu dalam kegiatan belajar pembelajaran. Yang kedua itu agar mahasiswa itu menjadi mudah dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari media pembelajaran patensi ini adalah memberikan inovasi bagi para tenaga pendidik untuk lebih inovasi lagi untuk melakukan belajar dan pembelajaran yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairin Wasila, perwakilan dari kelompok 10 pembelajaran mikro teaching 2021. Saya akan menyampaikan langkah-langkah media pembelajaran IT. Dalam hal ini, saya menggunakan PPT dan juga YouTube sebagai medianya. Mengapa? Karena pada saat ini perkembangan teknologi semakin cepat, keadaan dunia bahkan Indonesia, adanya COVID-19 ini yang mengharuskan kita dapat berinovasi, dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, menggunakan berbagai hal yang telah tersedia untuk dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan PowerPoint sebagai medianya dengan penyampaian materi puisi. Sebelumnya dapat kita pahami semua kalangan dari SD, SMP, SMA dapat mengaplikasikan media pembelajaran ini dapat maksimal ketika pada jenjang SMP atau SMA yang sudah mendapatkan mata pelajaran TIK. Nah, dalam hal ini saya langsung saja akan menyampaikan langkah-langkah untuk menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint. Sebelumnya ada dua hal. Ketika kita menggunakan media PowerPoint ini, maka
bisa share screen jika menggunakan Zoom. Saya akan menyampaikan materi tentang puisi. Nah, fokus pembahasan kita pada kompetensi dasar adalah mendemonstrasikan, membaca atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Nah, indikatornya, membaca satu puisi dari antologi puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Yang kedua, pada poin 4.16.2, memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Nah, dalam PPT ini akan dijelaskan terkait pengertian secara mendasar menurut KBBI, ada juga menurut para ahli, dan juga bentuk dari musikalisasi puisi tersebut dan unsur-unsur. Nah, perlu kita ketahui ketika kita membuat PPT sebagai media pembelajaran, maka di situ kita masukkan beberapa materi yang kiranya menjadi pengertian, fungsi, tujuan, jenis, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Untuk penugasannya, saya akan mencoba memperlihatkan YouTube kepada siswi dan juga siswa agar pembelajaran menyenangkan. Tidak hanya PPT menjadi sebuah alternatif, kita juga bisa membuka contoh mencarikan musikalisasi puisi Supardi Djoko Damono. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menjadikan pembelajaran tersebut menarik. Tidak hanya PPT, kita juga akan menyajikan YouTube. Baik, ini adalah salah satu contoh ketika kita menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran kita agar pembelajaran menyenangkan dan kita bisa sama-sama memahami dengan baik. Mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu
Baik, itu tadi adalah contoh dari musikalisasi puisi. Sebagai guru, kita bisa memperhatikan lingkungan sekitar ketika menyampaikan materi, atau kita bisa mencontohkan hal-hal di sekitar kita terkait apa-apa yang terjadi. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi agar pembelajaran menyenangkan dan siswa dapat memahami dengan baik.